Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada, kembali lagi di channel saya. Semoga kita semua pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Juga diberkahi oleh Allah rezeki yang berlimpah mengalir deras tanpa batas. Oke sahabat dimanapun berada, beberapa hari kemarin ya ada yang DM ke saya, ada juga yang ngechat ke WA saya bertanya, Kang tolong dijelasin tentang fenomena-fenomena yang sekarang sering terjadi. Seringnya orang hilang di pegunungan, atau sering terjadi para pendaki yang hilang di pegunungan. Jadi DM-nya itu mengatakan, tolong Kang dijelasin tentang fenomena-fenomena orang hilang, seperti itu. Oke, jadi menanggapi DM dari salah satu subscriber Mata Batin Channel, saya akan coba untuk menjelaskan apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena terjadinya orang hilang di pegunungan. Sebetulnya orang hilang itu nggak di pegunungan saja ya, dimanapun bisa terjadi orang hilang. Bisa jadi karena penculikan, atau lupa alamat pulang, atau alamat palsu ya. Jadi di sisi lain metafisika ada yang disebut dunia nyata. Nah, orang hilang di dunia nyata itu kebanyakan ya seperti tadi disebut, bahwa kadang orang lupa pulang ya, lupa pulang, lupa alamat gitu, karena mungkin kalau pikirnya udah lemah ingatannya. Ada juga yang hilang karena diculik, ada juga yang hilang karena sebab-sebab tertentu. Yang akan dijelaskan sekarang ini adalah fenomena orang hilang di pegunungan, atau kebanyakan orang yang sedang camping, traveling ke gunung, pendaki gunung, sampai orang yang penelusuran atau penjelajahan ke gunung-gunung, itu banyak yang diberitakan hilang begitu saja, seperti itu ya. Oke sahabat dimanapun berada, sebelum saya masuk ke materi, oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya saya bersemangat untuk buat kontennya ya sahabat. Juga subscribe Anda itu membantu channel ini menjadi lebih berkembang lagi. Oke, 1, 2, 3, terima kasih ya sahabat. Semoga apa yang sahabat lakukan untuk Mata Batin Channel mendapat keberkahan kembali untuk sahabat semua beserta seluruh keluarga dari sahabat-sahabat semua di sana. Amin. Oke, tidak lama-lama lagi saya akan bahas fenomena yang terjadi belakangan ini, atau sering terjadi belakangan ini, yaitu hilangnya orang di gunung. Apa yang terjadi dengan hal tersebut? Nah, pada dasarnya bumi ini memiliki 3 portal. Pertama pegunungan, kedua pepohonan, yang ketiganya air, gitu ya. Jadi portal gaib itu yang paling besar itu ada di pegunungan, di pepohonan, juga di perairan. Itu portal gaib yang paling besar energinya, sehingga tidak menutup kemungkinan siapapun akan terjebak di dimensi itu. Nah, apa yang menyebabkan orang sampai hilang? Apakah dia diculik oleh makhluk gaib, atau hal-hal yang lain yang sifatnya gaib gitu ya. Nah, ternyata semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Karena semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu memiliki peran masing-masing. Tapi tugasnya sama, yaitu beribadah. Ya, beribadah dan tidak saling mengganggu. Karena Allah menciptakan jin dan manusia itu tiada lain hanyalah untuk beribadah. Seperti itu. Nah, adapun makhluk-makhluk yang di luar nalar atau yang bandel,
itu biasanya disebut jin-jin fasik. Jin-jin fasik itu dia sangat mengganggu dan bisa juga mencelakakan. Nah, salah satu di antaranya adalah dia suka menculik atau membuat masalah dengan orang-orang yang sifatnya manusia gitu. Jadi dia berbuat onar dengan manusia seperti itu, mengganggu manusia. Nah, salah satu fenomena di antara orang-orang yang hilang itu kebanyakan dia masuk ke dimensi alam gaib yang mana energinya sangat besar dan dia diculik oleh makhluk-makhluk gaib di wilayah tersebut seperti itu. Jadi jelas kebanyakan orang yang hilang di pegunungan ketika mendaki gunung, ketika camping, ketika traveling gitu ya, ke suatu tempat khususnya di gunung, kalau kitanya, jadi kembali ke diri kitanya sendiri, kalau kitanya kurang menjaga etika, biasanya kan kalau ke gunung itu suka rame-rame ya, terus tidak sengaja terucap hal yang tidak berkenan. Kalau bahasa Sundanya sompral, jadi ngomong sembarangan seperti itu. Nah, itu otomatis memancing makhluk-makhluk di wilayah itu yang kita tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita, itu terpancing dan terus mengikuti. Biasanya terus diikuti, dan orang yang akan hilang itu biasanya dia merasakan. Cuman terkadang dia bilang ke temennya, ataupun dia merasakannya sendiri gitu. Nah, orang yang udah ditandai oleh makhluk gaib itu dengan sangat mudah dia akan terpisah dengan teman-temannya dengan cara biasanya salah satu di antaranya adalah dirubah wujudnya. Sementara dia diculik, sementara jinnya itu berubah menjadi orang tersebut, sehingga teman-temannya mengira bahwa dia tetap ada aja bareng gitu ya, bareng begitu, bareng jalan bareng gitu, camping bareng, padahal dia sudah tidak ada sebetulnya. Nah, inilah yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Padahal fenomena terjadi hilangnya orang di pegunungan itu terjadi sudah lama seperti itu. Nah, sekarang heboh-heboh sekarang sebetulnya itu udah lama, jadi bukan sekarang aja. Jauh-jauh hari itu sudah sering terjadi dan banyak sering terjadi. Bahkan zaman-zaman dulu juga sering terjadi. Gitu. Akibatnya akibatnya apa? Akibatnya karena dia memasuki wilayah yang energinya sangat besar, kemudian dia bersikap tidak sopan. Salah satu diantaranya etikanya yang tidak sopan, misalkan dia berbicara kasar, sompral, dia kencing sembarangan, membunuh binatang, merusak pohon, dan lain-lainnya yang sifatnya negatif. Nah, itulah yang mengakibatkan penghuni atau makhluk-makhluk di wilayah tersebut merasa terganggu, sehingga terjadilah interaksi seperti itu. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, khususnya subscriber Mata Batin Channel yang kemarin nge-DM saya, tolong dong Kang dibahas tentang fenomena orang hilang di gunung. Nah, inilah jawabannya. Jadi orang yang hilang di gunung itu dia masuk atau menembus dimensi lain di wilayah itu, kemudian diculik atau diambil oleh makhluk yang ada di situ. Jadi jelas bahwa fenomena-fenomena hilangnya orang di suatu tempat itu karena dia memasuki wilayah yang sangat besar energi gaibnya, sehingga dia bisa jadi disembunyikan, diculik dan disembunyikan karena tingkah lakunya itu sendiri. Jadi pesannya, bersikaplah atau beretikalah baik dimanapun kita berada, karena makhluk gaib itu dimana-mana pun ada, bergesekan atau bersinggungan dengan kita. Nah, selalu berpikir positif dan selalu memiliki hati yang positif dan menjaga sikap atau etika, sehingga kita akan selamat dimanapun kita berada. Seperti ya, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber Mata Batin Channel tentang orang hilang di gunung. Mungkin jawabannya seperti itu ya. Jadi intinya dimanapun kita berada,
harus kita bersikap baik supaya semuanya menjadi baik. Selalu berpikir positif supaya semuanya terkendali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin di video berikutnya tentang orang hilang ini akan dibahas di versi yang lain. Oke, tetap jaga protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, bersikap positif dimanapun kita berada, selalu libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Semoga hidup kita berkah selalu. Oke sahabat, dimanapun berada, jangan lupa tonton live streaming Mata Batin Channel Pengobatan Jarak Jauh. Mari ramaikan channel ini di pengobatan jarak jauh. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Siapapun yang memiliki keluhan, baik penyakit medis ataupun non medis, atau mau cerita-cerita atau mau curhat-curhat tentang kehidupannya atau tentang rumahnya, apakah ingin dideteksi atau apa, insya Allah Mata Batin Channel besok live streaming untuk pengobatan jarak jauh. Sekaligus kita sharing-sharing ya, kita berbagi cerita, juga siap-siap untuk pengobatan jarak jauh massal. Syaratnya siapkan air putih di rumah masing-masing. Oke, itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Batin Channel.